Fathu Mekah atau penaklukan Mekah merupakan peristiwa yang sangat penting dalam perjalanan dakwah Islam. Peristiwa ini terjadi pada 10 Ramadan 8 Hijriah atau 630 Masehi. Saat itu, umat Islam mengambil ahli Mekah dari kafir Quraisy tanpa ada perlawanan dan perang. Tak ada pertumpahan darah dalam peristiwa itu. Dan Ka'bah pun disucikan dari berhala sembahan kafir Quraisy. Penyebab adanya Fathu Mekah adalah karena kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah adalah perjanjian antara kaum Quraisy di Mekah dengan kaum Muslim di Madinah. Salah satu isi perjanjian Hudaibiyah adalah kebebasan dalam menjalankan ibadah. Dan barang siapa yang ingin menjadi kaum muslimin, dipersilahkan untuk bergabung. Sebaliknya, barang siapa yang ingin menjadi sekutu Quraisy juga dipersilahkan. Dua buah kabilah yang pada saat itu berseteru, yaitu kabilah Khuza'ah dan juga Bani Bakar juga menentukan sekutu mereka. Kabilah Khuza'ah memilih menjadi sekutu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Bani Bakar bergabung bersama kaum Quraisy. Akan tetapi, Bani Bakar melanggar perjanjian damai ini dan malah menjadikannya kesempatan untuk membalas dendam kepada kabilah Khuza'ah. Dengan bantuan Quraisy, mereka membunuh dan memerangi sekutu Nabi Muhammad SAW, yaitu Bani Khuza'ah. Kabar tersebut kemudian didengar oleh Nabi Muhammad SAW melalui perwakilan dari Bani Khuza'ah. Atas pelanggaran perjanjian tersebut oleh kaum Quraisy, kisah penaklukan Mekah pun dimulai. Nabi Muhammad SAW kemudian berencana menuju Mekah dan diikuti oleh 10.000 kaum muslimin. Di sepanjang perjalanan, para kaum muslimin mengumandangkan takbir yang membuat orang bergetar hatinya ketika mendengar. Ketika sampai di Jufah, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan pamannya, Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Mendengar rencana Nabi Muhammad SAW, Al-Abbas kemudian mencari salah satu kaum Quraisy untuk menjamin keselamatan Nabi Muhammad SAW. Ketika dalam perjalanan, beliau bertemu dengan Abu Sufyan yang merupakan seorang tokoh kaum Quraisy. Abu Sufyan kemudian dibawa oleh Al-Abbas untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Sesaat setelah pertemuannya dengan Nabi Muhammad SAW, Abu Sufyan pun menyatakan keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menunjukkan kabilah-kabilah yang tergabung dalam pasukan kepada Abu Sufyan. Untuk menghindari pertumpahan darah, maka Rasulullah SAW mengumumkan 3 hal. Siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia akan memperoleh keamanan. Siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah, maka dia akan memperoleh keamanan. Siapa yang memasuki masjid, maka dia aman. Dan siapa yang tinggal di rumahnya, menutup pintunya, maka dia pun akan mendapatkan keamanan. Melihat banyaknya pasukan Rasulullah, Abu Sufyan kemudian berkata bahwa tidak akan ada satu pasukan pun yang dapat menang melawan pasukan Rasulullah. Ia kemudian kembali ke kaumnya dan mengabarkan bahwa pasukan Nabi Muhammad SAW tidaklah mungkin sanggup untuk mereka lawan. Mendengar hal tersebut, pasukan Quraisy ketakutan dan khawatir. Tidak ada satu pasukan Quraisy pun yang mampu menghalang Rasulullah beserta dengan pasukannya. Rasulullah beserta dengan sahabatnya kemudian masuk ke dalam Masjidil Haram dan bertawaf. Ketika itu, di sekeliling Ka'bah ada sekitar 360 buah berhala dan gambar. Kemudian Rasulullah pun memerintah untuk menghancurkannya. Setelah bersih dari berhala, Rasulullah menyuruh Bilal bin Rabah untuk naik ke atas puncak Ka'bah dan mengumandangkan azan untuk pertama kalinya di Mekah. Sementara itu, di luar Ka'bah telah banyak kaum Quraisy yang menunggu keputusan Rasulullah. Ketika Rasulullah keluar, beliau menyampaikan bahwa beliau telah memaafkan mereka semua, kecuali yang tetap memusuhi Islam.
Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah haji, dan itulah satu-satunya ibadah haji yang dilakukan beliau bersama 100.000 orang.